Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, jurusan Kimia dengan program studi Pendidikan Kimia dari kelas PSPK 20C. Nah, di sini kami akan memaparkan penjelasan tentang penggunaan radioisotop dalam kehidupan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek kami di mata kuliah Radiokimia dengan dosen pengampu Bapak Jasmidi dan Ibu Siti Rahma. Di sini kami dari kelompok 7 dengan anggota Siti Mulyana Katarina Tambunan, Sofiah Azni, dan Sinta Safrida Sari Ginting. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu radioisotop terlebih dahulu. Nah, radioisotop adalah sebuah isotop tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Untuk jenis-jenis radioisotop yang sering digunakan itu ada 3. Yang pertama sinar alfa, yang kedua sinar beta, dan yang ketiga sinar gamma. Sinar alfa merupakan sinar radiasi partikel bermuatan positif. Partikel sinar alfa sama dengan inti helium-4 bermuatan positif 2 dan bermassa 4 SMA, merupakan gabungan dari 2 proton dan 2 neutron. Sinar alfa dihasilkan oleh inti-inti berat Z lebih besar dari 83. Pemancaran atau emisi sinar alfa menyebabkan nomor atom berkurang 2, sedangkan nomor massa berkurang 4. Selanjutnya, sinar beta merupakan berkas bermuatan -1 dan bermassa 1/1840 SMA. Oleh karena masanya sangat kecil, partikel beta dianggap tidak bermassa. Sinar beta dihasilkan oleh inti yang mempunyai nisbah neutron terhadap proton terlalu besar. Energi sinar beta sangat bervariasi, mempunyai daya tembus lebih besar daripada sinar alfa, tetapi daya pengionnya lebih lemah. Yang terakhir adalah sinar gamma. Nah, sinar gamma adalah radiasi elektromagnetik berenergi tinggi, tidak bermuatan dan tidak bermassa. Sinar gamma dihasilkan oleh inti yang tereksitasi, biasanya mengikuti pemancaran sinar beta atau sinar alfa. Sinar gamma mempunyai daya tembus yang sangat besar, paling besar di antara sinar radioaktif, tetapi daya pengionnya paling lemah. Sifat-sifat radioisotop. Yang pertama, radioisotop memancarkan radiasi dan mudah dideteksi. Yang kedua, laju peluruhan tiap satuan waktu atau radioaktivitas hanya merupakan fungsi jumlah atom radioisotop yang ada, tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Yang ketiga, intensitas radiasi ini tidak bergantung pada bentuk kimia atau senyawa yang disusunnya. Yang keempat, radioisotop memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan isotop lain, sehingga sifat kimia yang dimiliki radioisotop sama dengan isotop-isotop lain dari unsur yang sama. Yang kelima, radiasi yang dipancarkan utamanya radiasi gamma, memiliki daya tembus yang besar. Selanjutnya, pembuatan radioisotop. Produksi radioisotop dengan proses aktivisasi dilakukan dengan cara menembaki isotop stabil dengan neutron di dalam teras reaktor. Proses ini lazim disebut iradiasi neutron, sedangkan bahan yang disinari disebut target atau sasaran. Neutron yang ditembakkan akan masuk ke dalam inti atom target sehingga jumlah neutron dalam inti target tersebut bertambah. Peristiwa ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan inti atom sehingga berubah sifat menjadi radioaktif. Kegunaan radioisotop yang pertama yaitu di bidang kedokteran, yang kedua di bidang industri, yang ketiga di bidang pertanian, yang keempat di bidang arkeologi, yang kelima di bidang pertambangan, yang keenam di bidang kimia, yang ketujuh di bidang kesenian, dan yang terakhir di bidang hidrologi. Di bidang kesehatan, radioisotop sebagai alat deteksi dini tracker dengan metode PET. PET merupakan salah satu hasil terdepan pengembangan teknologi nuklir di bidang kedokteran. PET adalah metode visualisasi metabolisme tubuh menggunakan radioisotop pemancaran positron. Oleh karena itu, citra atau image yang diperoleh ialah citra yang menggambarkan fungsi organ tubuh. Kelainan fungsi atau metabolisme di dalam tubuh dapat diketahui dengan metode pencitraan atau imaging ini. Hal ini berbeda dengan metode visualisasi tubuh yang lain seperti
Magnetic Resonance Imaging atau MRI, dan CT yang mendeteksi kelainan bentuk organ tubuh. Berbagai kelainan metabolisme di dalam tubuh, termasuk di dalamnya ialah adanya metabolisme sel kanker dapat diketahui dengan cepat melalui PET. Salah satu bentuk perbedaan sel kanker dengan sel normal di sekelilingnya ialah pada metabolisme glukosal. Penggunaan radioisotop dalam penyakit kanker. Radioisotop dengan metode PET sebagai perunut tracker pada penyakit kanker. Keberadaan radioisotop fluor-18 yang terdapat pada senyawa FDG dapat dideteksi dengan mudah dari luar tubuh melalui radiasi yang dipancarkannya. Dengan meletakkan detektor radiasi di luar tubuh, image reconstruction terhadap sebaran fluor-18 di dalam tubuh dapat dilakukan dengan mengolah sinyal-sinyal yang ditangkap oleh detektor tersebut. Sebaran fluor-18 di dalam tubuh ini menunjukkan pola metabolisme glukosa di berbagai bagian tubuh. Konsumsi glukosa yang berlebihan di suatu tempat mendikasikan adanya metabolisme sel kanker di tempat tersebut. Inilah yang dinamakan menemukan kanker dalam bentuk benih. Meskipun secara bentuk fisik belum ditemukan atau belum terdeteksi, keberadaan kanker telah diketahui ketika metabolisme sel kanker telah terjadi. Kegunaan radioisotop di bidang industri. Yang pertama, radioisotop digunakan pada teknik radiografi yang dipakai pada tahap-tahap konstruksi. Yang kedua, radioisotop digunakan pada teknik industri minyak bumi sebagai perunut. Yang ketiga, radioisotop digunakan untuk mengatur ketebalan kertas atau aluminium foil menggunakan sinar beta. Yang keempat, radioisotop digunakan untuk mengatur ketebalan baja dengan sinar gamma. Yang kelima, radioisotop digunakan pada pabrik ban menggunakan SR90. Yang keenam, radioisotop digunakan untuk rapat jenis dan penangkal petir. Radioisotop yang digunakan yaitu radioisotop kobal 60, americium 241 atau 241 Am, dan cesium 137 atau 137 Cs. Kegunaan radioisotop selanjutnya yaitu pada bidang pertanian. Yang pertama, bidang pertanian radioisotop yang digunakan sebagai perunut dalam penelitian efisiensi pemupukan tanaman adalah fosfor 32 atau P32. Yang kedua, teknik perunut dengan radioisotop akan memberikan cara pemupukan yang tepat dan hemat. Kegunaan radioisotop yang keempat yaitu dalam bidang arkeologi. Radioisotop digunakan untuk menentukan umur batuan fosil dengan menggunakan konsep peluruhan dan paruh menggunakan C14. Selanjutnya, kegunaan isotop pada bidang kimia dan biologi. Radioisotop digunakan untuk mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis dan menunjukkan kesetimbangan reaksi dinamis analisis pengaktifan neutron. Kegunaan radioisotop yang keenam pada bidang kesenian. Yang pertama, radioisotop digunakan untuk pendeteksian pemalsuan lukisan dengan menggunakan sinar radioaktif bidang geologi. Yang kedua, radioisotop digunakan untuk menentukan umur fosil berdasarkan peluruhan C14. Dan yang ketiga, radioisotop digunakan untuk menentukan umur deposit geologi. Kegunaan radioisotop yang terakhir yaitu pada bidang hidrologi. Yang pertama, radioisotop digunakan pada natrium 24 atau 24P untuk mengukur kecepatan laju dan debit air sungai, air dalam tanah, dan rembesan. Yang kedua, radioisotop digunakan pada iodium 131 untuk mendeteksi kebocoran dan serta pipa penyalur yang terbenam dalam tanah. Dan yang ketiga, radioisotop digunakan pada krom 51 dan brom 82 untuk mengukur lokasi dumping, asal atau pola arilan sedimen, dan laju pengendapan. Nah, itu tadi penjelasan tentang penggunaan radioisotop dalam kehidupan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.